Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa, menenangkan masyarakat di tengah meluasnya virus corona. Kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 024 356 973 kali. Pak Dr. Multazam, kita melanjutkan lagi tadi pembahasan kita tentang mulai panik buying masyarakat nih. Karena di media sosial sudah disebutkan bahan makanan kita hanya bisa bertahan sampai seminggu, sampai sebulan misalnya ya. Ada istilah lockdown dan lain sebagainya, sehingga sudah mulai menyerbu pasar-pasar. Nah ini bagaimana Pak Multazam? Baik, saya akan berbicara masalah tentang masalah kepanikan ya. Alhamdulillah panik buying ini harus kita jelaskan ya. Yang pertama adalah masyarakat tidak selalu berlebihan di dalam konteks ini. Sebenarnya bahan-bahan pokok kita itu masih cukup menurut informasi yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan itu. Nah, cuman saya juga menghimbau kepada pihak-pihak tertentu ini ya. Tapi disampaikan oleh Pak Kiai Muhyiddin, kadangkala ono yang memanfaatkan situasi. Bu, jangan ginilah gitu ya. Kita itu juga jangan mengambil sebuah keuntungan di dalam sebuah penderitaan. Maka kewajiban kita ini ya monggo kita sama-sama untuk membantu gitu kan. Jangan malah mengambil sebuah keuntungan. Gula pasir, informasi yang saya baca di dalam Kompas tadi itu tinggal seminggu itu kan. Beras terus sampai pop soden, itu juga ada informasi macam-macam itu Pak. Ini membuat masyarakat semakin khawatir begitu ya Pak ya? Semakin khawatir gitu kan. Ini luar biasa dampaknya, cepat sekali dalam hal ini. Maka saya menghimbau kepada ya pemain-pemain yang sekiranya mengambil sebuah keuntungan ini jangan di dalam situasi seperti inilah. Monggo kita bantu bersama-sama supaya masyarakat ini tenang betul gitu kan. Kalau persoalan pangan sudah ada panik buying seperti ini, Masya Allah. Apalagi nanti diberlakukan misalnya lockdown sampai seperti itu. Subhanallah Mbak, ini juga luar biasa Semoga puncaknya. tidak sampai terjadi ya Pak Saya ya? mohon jangan sampai terjadi seperti itulah. Ini dari aspek apapun, ya terutama ekonomi, aspek spiritual juga terganggu di dalam hal ini. Ya, masjid tetap kita jalan saja. Nanti Ramadan jalan saja. Ya, ada terawih jalan saja. Oh iya. Tidak usah anulah, tapi apalagi kita ini sudah menjelang Ramadan ya Pak ya. Kita protokol apa yang disampaikan Ibu Muhyiddin betul, mengikuti pemerintah, kewaspadaan itu penting. Jadi kewaspadaan ini sangat penting ya, harus kita yakinkan kepada masyarakat, tapi jangan sampai menghilangkan segala sesuatunya. Ya, kepanikan, bingung, besok enggak kuat mangan gitu kan, padahal kita itu sudah dijamin sebenarnya. Tapi karena informasi-informasi seperti itu. Menambahkan panik dengan hati-hati itu beda. Kalau panik itu biasanya nggak rasional. Terus nabrak-nabrak. Karena sudah panik nggak bisa berpikir berarti tapi Pak. Kalau hati-hati itu nanti rasionalitas muncul, lalu solusi juga ketemu. Muncul. Artinya dalam keadaan seperti ini waspada boleh begitu ya, waspada dengan tetap pada jalur yang benar, tapi jangan sampai kemudian karena itu panik. Informasi yang dijaga itu, yang kita pakai itu informasi resmi dari pemerintah aja. Jangan informasi yang jadi jangan liar. semua informasi diterima yang akhirnya justru menimbulkan kepanikan sendiri. Gus Hamad, nah tadi sudah disampaikan Pak Multazam dan juga Pak Kiai Muhyiddin bahwa kondisi ini jangan sampai kemudian membuat kita tidak bisa berpikir gitu. Banyak kan orang yang sekarang karena saking paniknya mereka berusaha untuk bisa menyembuhkan diri sendiri, berusaha mencari obat sendiri, sampai akhirnya melupakan bahwa ada pertolongan Allah. Nah ini bagaimana Gus Hamad? Ya, jadi saya kira yang paling mudah kita beri ilustrasi kan cicak yang hidupnya menempel di dinding aja, makanannya nyamuk yang terbang aja bisa, apalagi kita. Jadi saya kira nggak usah berlebihan. Nah ini karena kita ini di masjid, saya juga masih ada kesempatan bisa menyampaikan bahwa insya Allah ya terutama Masjid Agung Semarang itu tidak akan membatalkan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Misalnya kegiatan rutin, nanti akan ada Isra Mi'raj, ya, pengajian itu kita akan adakan, dan alhamdulillah kok pemikiran kita sama dengan pejabat-pejabat terutama yang ada di Semarang, sama bahwa tidak ada masalah, silahkan diadakan. Jadi saya menghimbau juga masjid-masjid yang lain biasa aja lah, jangan sampai berlebih-lebihan untuk mensikapi ini, termasuk tadi sholat
lima waktu dijalankan, Jum'ah dijalankan, Isra Mi'raj. Nanti ini kalau di Kauman akan ada duderan. Ini alhamdulillah tadi juga Pak Wali Kota kalau ekonomi, apalagi ekonomi jangan sampai diliburkan. Tetap ada pedagang-pedagang untuk nanti Ramadan, menjelang Ramadan duderan diadakan. Prosesinya saja yang nanti dirubah. Tidak harus ada karnaval yang besar-besaran seperti biasanya, tapi kalau perdagangan, hiburan-hiburan yang sifatnya tradisional diadakan sebelum Ramadan tetap diadakan. Pengajian nuzul Quran, ya. Jadi ini yang jangan sampai. Begini Gus Ahmad, jadi kegiatan-kegiatan rutin jalan, tapi dipadukan sekaligus juga diisi dengan doa. Ya betul. Atau kalau biasanya pengajian itu dimulai dengan sambutan-sambutan, ya ada istighosahnya lah, kira 10 menit. Jadi itu sambil menyelesaikan. Nah, kalau kegiatan ini tetap berjalan kan ya Pak ya, seperti pengajian, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Tentu kan di sini ada kemudian seperti prosedur baru. Prosedur dalam arti karena ini juga kita kan tidak bisa memungkiri keadaan ini, kita harus tetap tanggap dalam hal misalnya harus lebih berhati-hati membawa hand sanitizer sendiri misalnya atau memakai masker. Itu apakah ada imbauan khusus di sini Pak Yai? Nah, jadi kita sudah melakukan itu ya. Kita tadi alhamdulillah sebelum dapat bantuan itu sudah beli. Kita sudah beli itu hand sanitizer itu kita beli. Hari ini ada yang nyumbang. Alhamdulillah. Ya, saya sangat terbuka kalau ada yang nyumbang, silakan kita tetap terima. Dan ini berarti sudah diletakkan di pintu-pintu masjid gitu ya? Kita letakkan di pintu-pintu masjid sehingga kita nggak usah ada kekhawatiran yang berlebihan lah ya. Jadi tetap dilakukan dan jangan takut datang ke masjid. Juga terus ditiadakan sama sekali apa yang dihimbau oleh pemerintah, jangan sampai. Itu harus dilakukan. Ya, kita jangan sampai istilahnya menganggap ini hanya ada tekanan dari manapun. Saya kira ini nggak usah didengar lah. Yang jelas kita ada kejadian begini, kita sikapi, apa yang bisa kita lakukan segera kita lakukan. Pak Kiai Muhyiddin sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri ini langkah-langkah apa yang sedang disiapkan Pak? Karena di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung Jawa Tengah, karena kan Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan bukan hanya masjid untuk ibadah saja, tapi juga untuk wisata religi begitu. Ya itu, jadi Masjid Agung Jawa Tengah itu agak sedikit beda dengan Masjid Kauman sama Masjid Baitur Rahman, karena Masjid Agung Jawa Tengah ini menjadi jujukan wisata. Paling tidak itu yang wisata ziarah ke Wali Songo itu mampir ke MAJT, karena di MAJT itu mandinya enak, istirahatnya enak. Dan tidak bayar. Jadi sebagai destinasi wisata itu yang harus kita batasi. Tapi kalau sebagai masjid untuk ibadah, untuk kegiatan rutin, untuk Jumatan, tidak kita batasi. Artinya tetap jalan normal. Tapi yang wisata itu mulai besok itu kita mulai tutup dulu. Sampai? Ya sesuai dengan anjuran pemerintah sampai 2 minggu ini. 14 hari berarti ya? 14 hari. Jadi 14 wisata, biasanya kalau sudah wisata itu ada ingin naik ke menara, lah itu yang berbondong-bondong seperti itu kita stop dulu. Selama penutupan ini apa hanya sekedar ditutup atau juga ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus di dalamnya? Sosialisasi, nanti kita mulai besok tuh mungkin keluar di koran, lalu kemudian kita tempel tulisan-tulisan, banner dan spanduk. Ini juga sekaligus dilakukan pembersihan begitu Pak di area menara dan sekitar Masjid Agung. Mulai besok kita lakukan penyemprotan dan kita gulung sajadah-sajadah, karpetnya, kemudian kita bersihkan. Artinya ini sebenarnya pemerintah dan juga ulama bersama-sama melakukan tindakan-tindakan yang terbaik dalam rangka menghadapi virus corona sedikit. Jadi kalau kita melakukan persiapan itu jangan diartikan sebuah kepanikan, tetapi juga kita jangan berpura-pura kebal. Jangan berpura-pura kebal lalu kemudian kita sembrono. Ini saya kira Masjid Agung, Masjid Kauman, Masjid Baitur Rahman harus menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain. Nanti kita bahas setelah ini Pak Yai. Jadi kita tetap melakukan tindakan-tindakan
tanggap darurat, nggih, tapi jangan juga pura-pura kebal begitu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa.